satu pemain lain dari tim Morph, yaitu ini dia seorang Frenzy yang menggedor defensive area dari pemain-pemain dari tim Morph dan juga akan di follow up atau diikuti oleh pemain-pemain yang lainnya dari tim Morph. Yami kali ini berhasil mendapatkan satu knockdown, tetapi ada threat knock terjadi. Tersisa the last man standing dari tim Morph kali ini bakalan langsung aja dibombardir dan Morph harus tereliminasi bersama dengan tim NFT di sisi yang lainnya. Yes, karena ada Misery yang masuk atau maju ke arah Rosezi. Yes, masih berlanjut lagi nampaknya dari seorang Mesiri juga di situ untuk mencari seorang Nux Dewa United dan sudah membuka dual smoke di situ dan bakal diketahui ada seorang step juga. Namun Nux menjadi cacing dan bakal menjadi kodok dan yes. Follow up diberikan Misery dan yes berhasil secure dan masih menunggu juga pemain poinnya satu lagi dan ini bakal menjadi momok mendapatkan winner chicken dinner bagi Bigetron RA dan yes angin segar untuk menunggu Ucup healing sampai 12 kali lagi. Oke, kita tunggu aja 12 kali lagi healing dari Ucup dan pastinya ini tidak terpantau posisinya dari Ucup sendiri karena berada di luar sana. Dan harusnya Ucup udah tahu sih, udah kayak mungkin ya dikasih sedikit informasi dari rekan-rekannya. Oke, nampaknya ini udah aman. Dan dengan begitu dari tim Dewa bisa mendapatkan posisi kedua untuk di game. Circle mereka enak banget dapat sisi high ground juga, spot yang paling lumayan. Namun juga harus membagi dua angle. Menurut gue fokus aja ke arah satu angle dan lebih dominan ke arah sebelah sisi open field mereka. Karena yang di dalam compound nggak terlalu bagus vision ke arah GPX ataupun Point. Tapi Point dan GPX mereka akan close combat TDM di situ. Namun dari Genesis itu ada juga EVOS bermain close combat dan GD pun juga terpartiin oleh pemain-pemain DG. EVOS terbantu oleh DG namun BTR sudah join the fight. Red Face sudah memantau dari seorang Genfos dan Genfos masih sedikit bersembunyi dan belum berani. Namun dari MK yang sudah diisyaratkan oleh Red Face juga sudah sakit, Genfos pun langsung tereliminasi. Tetapi yang gak kalah seru adalah pertemuan antara dua tim sekaligus untuk saat ini, yaitu tim Point dan juga GPX dan diganggu gugat juga oleh Dutiagen. Yes, masih berlanjut lagi dari GPX Rosemary di sini, coba memberikan inisiasi juga dengan AKM-nya dan dua setup yang berbeda dari masing-masing pemain. Namun dari EVOS nampaknya bakalan coba untuk nge-push pemain-pemain dari DG yang berada di sisi atas, malah DG sedikit menarik mundurnya di balik-balik dari lengkungan bebukitan dan beberapa kokangan granat pun sudah dimainkan, tapi stun granat membutakan vision dari pemain EVOS. Red Face kalah di situ dengan seorang Bonge yang tanpa adanya CFW Cita yang Fashion Week di sini. Namun dari Bonge juga sebelah kanan dia gagal karena KF lebih mendominasi dan selesai di tangan EVOS dan DG pun rata dona. Oh my god, DG diratakan di tangan EVOS dan kita akan berpindah lagi ke peperangan yang berada di bagian selatan. Ini dia Hans Foryo akan melontarkan granatnya menuju ke bagian dalam, tetapi sedikit mantul, bukan macan tutul tetapi mantul kali ini. Dan dengan begitu nampaknya dari arah luar Bosku doing his job dan juga pemain-pemain yang lainnya dari tim GPX setelah tadi meratakan satu tim secara sekaligus, mereka pun juga dipantau oleh tim EVOS dari atas sana. Yes, ini dia dari Red Face dengan tembakan-tembakan yang ngebedil satu demi satu. Pemain-pemain dari GPX agak sedikit mengedarkan jiwa. Akankah GPX EVOS sih. EVOS, ada KF, bisa ngebegal. Begitupun dari Kang Mus, preman pensiun sudah maju terlebih dahulu. Yes. Dan sisi belakangnya tiga pemain dari GPX yang lainnya tidak terjepit oleh Bluezone dan Rosemary terbuka di situ dan tidak bisa mengalahkan dari seorang KF. Namun Lizer kalah oleh Kang Mus, preman pensiun. Namun GPX Lynx dan juga Bosku di situ bakal berduet 2 versus 2 nampaknya. Red Face lebih tinggi di situ dan selesai. EVOS mendapatkan winner chicken dinner dengan cukup mudah karena GPX tidak banget. Yap, karena lu waktu itu pernah mengutarakan hal tersebut. Atas enggak. Banyak Asa dan juga Voldemort. Nampaknya bakal memberikan tembakan-tembakan yang cukup jelas membidik pemain satu tersebut. Dari Rocky bisa didapatkan dari Mod, tapi dua pemain yang lainnya Voldemort menabrak dari seorang Frenzy. Tapi Zai nggak ingin dia begitu saja. Terus memberikan loncaran senjata-senjata yang lebih pedih lagi ke pemain RRQ. Asa menjaga di situ, ngelock dari Zai, namun butuh bala bantuan. Tapi Mod yang lebih berani, tapi Asa terlalu terburu-buru nampaknya karena dikejar oleh Bluezone juga dan dimanfaatkan dengan baik oleh Zai. Dan kali ini Zai apakah dia berhasil untuk melakukan mission impossible ini karena Mort juga sudah mulai menyiapkan granatnya dilontarkan ke area-area lantai 2, tetapi Zai dengan gercep langsung aja naik ke arah atas kali ini dan Mort bakalan langsung aja menaiki tangga demi tangganya guna untuk bisa meraih ke rooftopnya dan juga melihat seorang Zai yang kali ini bakal
lagi ternyata dibandingkan pemain Dewa United, tapi dibalikan keadaannya. Tapi karena ada boostingan masih menyelamatkan darah dia yang setitik darah lagi tadi bisa lengkap. Wah, gemes banget kali ini. Intens juga peperangan yang terjadi di game atau di menit akhir, lebih tepatnya antara keempat tim yang masih bertahan sejauh ini. Oh, ada airdrop di tengah-tengah sana di antara mereka semuanya, dan kalian dari drone camera tersebut bisa untuk men-spot posisi dari masing-masing tim yang kali ini masih bisa bertahan. Tetapi dari tim SG pun kali ini juga sudah mulai dibombardir dengan beberapa utility yang datang dari tim Alter Ego. Sementara Ponbit kali ini akan diutus menjadi garda terdepan atau frontliner untuk tim Alter Ego, guna untuk bisa mendobrak defensif dari tim SG. Namun mereka pun juga harus hati-hati karena di belakang mereka pun juga ada pemain-pemain yang lainnya yang akan menghantui dan juga menguntit mereka. Tetapi granat dan juga tembakan dari tim Alter Ego terlalu membabi buta dan juga bisa meratakan tim SG. 3 pemain dari tim SG lebih tepatnya, dan 1 pemain terakhirnya pun juga nggak bisa bertahan. SG nampaknya sedikit lagi bisa mendapatkan WWCD, tetapi dihalau perjalanan mereka. Ini giliran tidak di voting, chicken dia tadi di voting pulangnya cepat. Agak sedikit membagongkan untuk pemain-pemain Alter Ego, tapi nice play lah untuk SG. Setidaknya ada step by step mereka untuk bermain di late game. Walaupun tadi setup yang dibangun di satu titik yang sama, gue juga agak bingung kenapa mereka nge-prone ataupun berkumpul gitu, dan itu mudah banget untuk didapatkan oleh pemain Alter Ego ataupun tadi di Dewa United. Namun Dewa United mereka lumayan juga ada motivasi yang kuat, mereka bermain sampai ke late game. Namun lihat, jangan lupa Genesis Dogma pun masih menyisakan Nichel seorang, bisa saja nge-backstep dan bahkan mendapatkan winner-winner chicken dinner kalau DO dan juga AE berimbang untuk melakukan team fight. Nah, itu dia yang bakalan kita tunggu. Bots dari tim Dewa United pun juga ter-knockdown posisinya untuk saat ini. Ini memberikan secercah harapan dan juga angin segar untuk tim Alter Ego pastinya. Tetapi Nichel sebagai the last man standing dari tim Genesis Dogma Gates ingin mengusahakan satu eliminasi, tetapi ternyata Ucup lebih diunggulkan kali ini dan lebih sakit aim atau peluru yang datang dari Ucup. Dengan begitu kita akan melihat the end game antara Dewa United versus Alter Ego. Yes, Alter Ego bisa dibilang ini udah di atas angin banget. Mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner 4 versus 2 dengan kontrol area yang sangat manis sekali, dan tinggal bagaimana aja mereka mendapatkan informasi pemain-pemain Dewa United. Tapi Ucup nampaknya udah terspotlight karena suara baginya terdengar dengan cukup enak. Tertangkap begitu saja dari seorang Fnatic dan juga Nox kali ini yang sudah membuka smoke. Juga bakal coba dicari dengan vehicle. Ponbit di situ masih bersantai-santai aja, namun ingin mengambil angle dari sebelah kiri. Nux masih berusaha nampaknya, nggak ingin terlena, dia nggak ingin menyerap gitu saja dan menghantam Fnatic dan bakal ditabrak gitu saja, tapi lompat dari vehicle dan dimenangkan Fnatic. Luar biasa sekali Fnatic. Yap. Jadi close combat lebih dominan lagi dari GD Gates dan juga Aura. Rolsezi sedikit menahan juga, tapi gempuran bombardir banyak sekali ke arah Booms, tapi Rolsezi kalah dari seorang Nichel. Dan yes, langsung dimajuin begitu saja No Mercy, sang robot dari Aura yang bermain dengan UMP-nya dan follow up juga dengan M4, tapi kalah dari seorang Booms karena ada bantuan dari seorang Daybot juga dari area sisi atas. Aura terburu-buru nampaknya untuk sudah dibangun untuk menutup angle satu demi satu masing-masing player. Namun lihat, trap granat pun juga diberikan, tapi belum ada yang berani untuk menusuk satu sama lainnya karena mereka pun juga menjaga sisi-sisi belakang mereka agar tidak terbackstep dari NFT yang paling menjadi wasit di antara kedua tim ini. Ya, menjadi wasit, dan apakah wasit tersebut akan menghasilkan sesuatu karena kali ini sudah mulai pecah peperangan antara BNW dan juga 2-1. Threat knock terjadi antara kedua belah pihak. Untuk saat ini 2 ter-knockdown dari tim BNW, dan bahkan Mineral kali ini doing his job, berhasil untuk memberikan damage yang cukup signifikan ke arah depan sana. Tetapi dari pemain-pemain dari tim BNW, baik Yongs dan juga Kimai nampaknya agak sedikit kesulitan karena posisi mereka berada di depan sana, dan kali ini kita bisa melihat adanya barrier yang akan mengupayakan segala cara untuk bisa menghadapi pemain-pemain dari 2-1. Mineral down kali ini dari tim 2-1 dan langsung tereliminasi di tangan Barrier. Barrier ingin mencari yang lain lagi. Barrier dan juga Kopinli kali ini akan menghadapi 2 pemain aktif dari 2-1. Iya, agak sedikit terpelanting di tersisa untuk kita lihat di late game kali ini. Ya, masih berlanjut lagi. Ini fight yang agak cukup rumit karena circle mengarah ke arah ladang yang panas kali ini, dan Dewa United spotlight satu demi satu oleh pemain EVOS Red Face, selalu berani untuk mendobrak jantung pertahanan lawan dari
next ke arah Nux dan selesai. EVOS dominating dengan 5 elimination point. Masih stay dengan 4 playernya juga. Ini bakal seru banget si NFT. 4 oh enggak, terjatuh 2 player, bahkan di situ Spav yang menyusul dan Drone pun juga. Dan seorang Nichil, oh enggak, mereka saling assist satu sama lain pemain-pemain Genesis Dogma Dona, tapi EVOS Redface yang kali ini berhasil terus menekan ke arah lawan-lawannya dan sedikit terhenti langkahnya karena harus merevive teman-temannya yang sedang tertunduk lemas. Oh my god, ini adalah sebuah katastrofi yang harus dihadapi oleh EVOS. Kali ini pemain-pemain mereka bertumbangan satu persatu, apalagi mereka terus-terusan diberikan gempuran oleh pemain-pemain dari tim Genesis Dogma Gets Unstoppable. 10 elimination point berhasil dikantongi oleh mereka semuanya dan mereka masih standing strong. Mereka mengetahui posisi-posisi dari pemain-pemain dari tim EVOS yang gak bakal bisa kemana-mana. Ya, sama kayak gini lebih mendominasi dari circle, control areanya bagus banget, kemudian juga split positioning playernya juga cukup luas. Tadi semua angle ke arah EVOS pun juga sangat nyaman sekali, bisa didapati satu demi satu, dan EVOS hanya menitik satukan spot saja dan itu sulit untuk keluar dari jangkauan tersebut karena Genesis Dogma udah full lock banget. Tinggal bagaimana mereka memainkan utility dengan bagus, tapi Lapar dan Redface ya setengah darah kurang bakal dibombardir sekali lagi dan selesai. Duar bebek selesai untuk Genesis Dogma mendapatkan winner chicken dinner. GD Gits berhasil akan melakukan close combat dengan salah satu pemain dari tim HFX. Sinon harus tertumbangkan karena ada bala bantuan juga dengan pemain-pemain yang lainnya atau dari pemain-pemain yang lainnya. Tapi ada SG yang sedari tadi dimention juga oleh Junior JR. SG memporak-porandakan, meluluh lantahkan war antara GFX dan juga HFX. Tapi ada Geek juga di sisi lain. Geek ternyata yang tadi ada di pikiran-pikiran zona, tetapi yang sedikit merush adalah pemain dari Morph dan juga tim Oni kali ini. One by one situation antara Morph, Zay dan juga pemain-pemain yang lainnya itu Joe Branke dari tim Onyx. Satu persatu bertumbangan, tetapi Jar-Jar menjadi pemain terakhir, menjadi the last man standing dari tim Onyx yang akan melakukan mission impossible-nya kali ini. Tetapi Jar-Jar dengan HP yang begitu tipis tadi hampir saja memulangkan pemain-pemain dari tim Morph, tetapi ternyata ada pun circle akan menentukan pola permainan mereka. Tetapi di sisi yang lainnya Aura kali ini bertemu dengan GPX. Situasinya bakalan hadap-hadapan secara langsung, dimajuin satu persatu, tetapi ada Ikyar di sebelah Rosemary. Udah kelihatan, tetapi sebelum Ikyar menginisiasi ke arah Rosemary, tim GPX diratakan oleh Aura. Tim GPBR harus tereliminasi. Yes, masih terus berlanjut, tapi Aura nggak bisa menahan lebih lama lagi karena Bigetron RA datang begitu saja. Namun DG Fokker masih tryhard di situ, berdua di situ dengan satu rekannya Fokker. Gue belum tahu itu siapa, ternyata Flyboy yang masih bertahan juga sejauh ini, tapi Fokker nggak bakal bisa keluar dan di lock begitu saja. Dan Zuxi salah melempar arah. Fokker masih bertahan, ternyata dengan satu healing yang dimiliki masih ada chance untuk mempongkeng. Akan sakitnya Blue Zone untuk saat ini. Sementara Luxi akan fokus ke arah pemain-pemain dari tim BNW untuk sementara waktu karena BNW pun juga masih sisa berempat. Dan that's it, Flyboy sebagai last man standing dari DG pun langsung tereliminasi untuk saat ini, menyisakan BTR dan juga BNW 4v4 situation. Tetapi Luxi tertumbangkan untuk saat ini. Ada pergerakan yang cukup signifikan dan juga cukup geragas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari tim BNW, yaitu Barrier. Kali ini akan menjadi barrier terdepan untuk BNW. Ya, ini nih momen-momen yang sayang banget untuk pemain-pemain BNW ketika tadi Luxi bisa di take down. Aturan maju lagi perlahan sedikit demi sedikit biar Bigetron tidak mereset lagi, dan akhirnya Bigetron sudah berhasil membangkitkan Luxi 4 versus 4 lagi keadaan. Namun Barrier mendapatkan Misery kali ini bergantian, tapi Zuxi pintar sekali mengambil sisi dari sebelah kita, tapi nyaris bisa saja tadi menumbangkan dan menjadikan 3 versus 3 keadaannya, tapi masih berlanjut. BNW kali ini mendominasi, mereka mengambil sisi atas, tapi dari BTR Genfos mestinya kebuka banget badannya. Di sebelah kanan bisa diambil dari Nyong, tapi sebelah kiri Luxi terspotlight lagi, setengah darah bisa diambil dari seorang Nyong. Keras sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BNW. Berlanjut lagi ke arah Zuxi, namun perlahan, nggak terlalu terburu-buru kali ini karena dari BNW menang sisi dan kondisi 3 versus 2. Inisiasi pun juga diberikan oleh Nyong dan memberikan cicilan 3/4 darah ke arah Zuxi, tapi Genfos setitik darah lagi. Semua pemain BTR setitik dan Kopinli mengambil dari sebelah kanan Dona. Yes, dengan begitu Zuxi sebagai last man standing dari tim Bigetron mendapatkan satu knockdown yang cukup signifikan, tetapi BNW